Salam dua alam. Para pendengar, cerita misteri kota gaib Saranjana di Kalimantan saat ini merupakan topik yang sangat hangat dibicarakan di beberapa media sosial. Hal itulah yang menggugah kami sehingga tertarik mengeksplor tentang kota ini. Pada awalnya, kami memulai dengan memintakan info secara spiritual dari Sultan Sambas, selaku salah satu dari penguasa di Pulau Kalimantan. Kemudian, kami melanjutkan dengan menempuh perjalanan gaib menuju kota Saranjana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar pengalaman-pengalaman spiritual kami, sehingga menambahkan motivasi kami mengeksplor hal-hal lain yang tidak kalah menariknya. Sebelumnya, ditegaskan bahwa pendengar tidak harus percaya pada cerita kami, karena hal spiritual sangat sulit pembuktian kebenarannya. Dalam kesempatan kali ini, penulis mencoba menguak misteri kota gaib di Saranjana, yang berada di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Pulauan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ingat Kalimantan, saya ingat Sultan Sambas. Maka dari itu saya menghubungi beliau. Dalam komunikasi batin saya, Sultan Sambas menjelaskan seperti berikut. Benar di sana, Saranjana ada penghuninya dan mempunyai kehidupan. Tetapi tempat tersebut sangat tertutup, sehingga mungkin sedikit sekali yang pernah masuk ke dalamnya, ataupun mungkin tidak ada yang pernah masuk ke dalamnya. Saya, Sultan Sambas, pernah berkunjung ke sana, tetapi hanya ditemui oleh rajanya di pintu gerbang. Pada saat bertemu, saya menanyakan namanya. Mereka ini siapa, dari mana, tetapi dia hanya mengatakan kami adalah kerajaan yang awal di sini. Jangan ganggu kami. Kami ingin hidup tenang. Tinggalkan kami. Lalu pintu gerbang tersebut tertutup kembali. Sewaktu berbicara dengan raja itu, saya melihat ke dalam dari luar pintu gerbang. Terlihat suasananya seperti zamanmu saat ini, dan juga terdengar nyanyian yang diiringi musik. Maaf, tidak banyak yang bisa saya jelaskan. Lalu Sultan Sambas pun mengakhirinya komunikasi batin kami. Kami tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kota gaib Saranjana. Tetapi berdasarkan informasi dari Sultan Sambas, bahwa kota gaib itu memang ada. Hal ini membuat kami menjadi lebih bersemangat untuk dapat mengetahui lebih dalam dan membuka tabir misterinya. Dalam meditasi, kami mendapat petunjuk untuk dapat berkomunikasi dan diizinkan masuk ke sana dan bawalah beberapa, maaf tidak bisa atau tidak boleh menyebutkannya, dan berdirilah dekat pintu gerbangnya. Setelah mendapat petunjuk apa yang harus dilakukan agar dapat masuk Saranjana, maka kami mencari benda tersebut dan menyiapkannya 3 buah. Dan perlu diketahui, barang tersebut sangat mudah didapat. Dari sini mulailah kami masuk ke alam astral menuju kota Saranjana. Sesampainya di depan pintu gerbang, kami berdiri sambil memegang 3 buah benda tersebut. Tidak lama kemudian, pintu gerbang gaib terbuka dan terlihat ada 2 makhluk gaib, berwujud manusia biasa. Lalu kami jelaskan maksud kedatangan kami sambil menunjukkan benda yang ada di tangan kami. Setelah itu, manusia gaib, maaf, selanjutnya kami akan menyebutkannya manusia gaib karena wujudnya sama persis dengan manusia biasa. Hanya mereka di dalam alam gaib. Yang satunya kembali ke dalam dan tidak lama kemudian sudah kembali lagi. Kami diajak masuk ke dalam dan begitu melewati pintu gerbang, kami benar-benar merasa takjub, heran dan tercengang, di mana di dalamnya terlihatlah sebuah kerajaan bernuansa zaman dahulu. Dengan suasana yang ramai dan bangunan-bangunan yang tertata rapi, layaknya mereka seperti mempunyai menteri tata kota dan penghuni terlihat lalu lalang. Tinggi penghuni kota Saranjana rata-rata kurang lebih 1,8 meter sampai dengan 2 meter. Kami pun semakin jauh berjalan ke dalam dan akhirnya melewati gapura yang di dalamnya ada sebuah bangunan tinggi. Kami terus berjalan menuju bangunan tinggi tersebut lalu memasukinya. Kami gambarkan di sini, bangunan tersebut seperti istana raja zaman dahulu. Jadi kami yakin kalau di bawah menghadap rajanya. Dugaan kami benar,
Kami diantarkan bertemu seseorang yang tinggi besar kurang lebih 2,25 meter, yang duduk di bangku besar didampingi seorang perempuan yang berambut panjang sepunggung. Dan kami menduga itu adalah pemain surinya. Pada saat masuk ke dalam, manusia gaib tersebut turun dari bangkunya dan menghampiri. Sementara itu, dua manusia gaib yang mendampingi dari gerbang meninggalkan kami, berjalan menuju keluar ruangan. Kami memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada, dan Raja Manusia Gaib itu pun melakukan hal yang sama. Dia juga mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Setelah berdekatan, kami pun memberikan 3 benda bawaan kepadanya. Dari raut wajahnya, terlihat dia senang sekali. Setelah menyerahkan benda tersebut kepada pengawalnya, dia pun mengajak saya menuju tempat yang menurut kami itu merupakan pendopo istananya. Setelah berada di pendopo tersebut, kami menjelaskan maksud dan tujuan datang kemari dan minta kesediaan raja untuk menceritakannya. Raja Manusia Gaib itu lalu bertanya, "Sepanjang jalan dari pintu gerbang kerajaan sampai di istana ini, terlihat di kiri kanan rumah-rumah dan bangunan-bangunan tinggi terbuat dari emas dan banyak mobil bagus dan mewah di sini. Apa pendapatmu?" Kami terkejut dan balik bertanya, "Rumah emas, mobil mewah, saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat rumah-rumah zaman dahulu yang tertata rapi dan orang-orang berjalan kaki ataupun naik kuda. Hanya di istana raja sajalah saya melihat ada dinding atau tiang penyangga istana yang terbuat dari emas. Itu pun saya tidak tahu terbuat dari emas atau hanya berlapis emas. Kecuali tadi, waktu kita menunggu kemari, saya melihat ada bangunan yang bentuknya seperti tempat sembahyang atau pemujaan, yang kalau di tempat saya disebut itu pura. Saya yakin kalau itu terbuat dari emas, karena tampak dari mulai pucuknya atau stupanya, dinding luar, bagian dalamnya sampai ke lantainya berwarna kuning emas." Raja Manusia Gaib itu pun tersenyum dan berkata, "Pandangan matamu tidak terpengaruh dan tidak dapat dikelabuhi, sehingga dapat melihat jelas apa adanya. Jangan panggil saya Raja, tapi panggil saya Datu, karena itulah sebutan atau gelar saya di sini." Lalu saya bertanya untuk menegaskan datuk atau datu. Ia menjawab lagi, "Datu." "Mari kita melihat-lihat kehidupan bangsa kami." Kami berjalan keluar dari pendopo menuju keluar istana. Datu Kota Saranjana bercerita seperti ini. "Asal mula tempat leluhur kami tidak subur, sehingga bangsa kami pergi meninggalkan pulau tersebut dengan menggunakan perahu untuk mencari tempat yang baru. Leluhur kami pindah dari pulau yang satu ke pulau yang lain, hingga pada akhirnya leluhur kami sampai di pulau ini. Pada awal mulanya, leluhur kami sampai, tempat ini tidak ada penghuninya. Setelah beberapa lama kami tinggal di sini dan melihat tanahnya yang subur, tanah dan airnya banyak emasnya, di laut banyak ikannya, leluhur kami memutuskan untuk menetap di tempat ini. Awalnya leluhur kami yang datang di pulau ini hanya berjumlah 48. Semakin lama terus bertumbuh sehingga jumlah kami menjadi semakin banyak. Sejak dahulu, leluhur kami hidup dengan mencari ikan di laut, berburu binatang dan bercocok tanam. Bangsa kami hidup tenang, bekerja bersama-sama dan sering bernyanyi bersama-sama. Selama bangsa kami tinggal di pulau ini, ada 2 peristiwa besar yang kami alami. Peristiwa yang pertama adalah pada masa leluhur kami yang ke-6, di pulau ini datanglah bangsa lain ke pulau ini. Tapi tempatnya berjauhan dengan kami. Mereka datang dengan rombongan yang besar dan membentuk suatu kerajaan di sana. Dengan menggunakan perahu, bangsa kami sering ke kerajaan tersebut dan melihat kehidupan di sana. Mulailah bangsa kami berdagang, membuat rumah tempat tinggal, tempat pemujaan, istana kerajaan, memelihara binatang, dan lainnya. Selain itu, kami pun belajar membuat senjata dan cara berperang. Rumah-rumah yang kita lihat tadi, yaitu rumah panggung dengan atap dari daun, itulah bentuk rumah tempat tinggal kami pada awal mulanya. Sedangkan rumah dan bangunan yang sekarang kita lewati ini, seperti bangunan di Bali ini kami mengikuti dari kerajaan sebelah. Istana kerajaan saya
juga kami pelajari dari kerajaan sebelah. Hanya saja kami banyak melapisinya dengan emas, karena di sini kami mempunyai banyak emas. Kami terus berkeliling melihat sawah-sawah, perkebunan, peternakan, dan di situ banyak sapi. Kerajaan kami mulai berkembang dan menjadi tempat perdagangan yang ramai. Orang-orang di luar mulai berdatangan ke tempat kami. Peristiwa yang kedua adalah pada generasi yang ke-16, yaitu pada saat saya sendiri sebagai raja atau datunya, kerajaan kami mencapai kemakmuran. Mulailah bangsa dari kerajaan lain datang ke sini dan minta kami tunduk dan menjadi kerajaan di bawahnya. Kami menolak, maka jadilah kerajaan kami diserangnya. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pada serangan ini, kami berhasil menggagalkannya dan mengusir mereka dari wilayah kami. Tetapi banyak kerusakan yang terjadi di sana-sini. Bangsa kami bukan bangsa yang biasa berperang. Ini untuk pertama kalinya kami perang. Hanya karena jumlah kami jauh lebih banyak dari mereka lah, maka kami berhasil mengusir mereka. Setelah peperangan tersebut selesai dan mereka mundur, mulailah kami memperbaiki segala yang rusak, baik istana, rumah, maupun perkebunan, dan menata kehidupan kembali. Perdagangan pun mulai ramai kembali. Kapal-kapal dagang mulai berdatangan lagi. Tetapi masa itu tidak berlangsung lama, karena pada suatu hari, kami melihat di laut banyak kapal-kapal perang yang datang menuju ke arah pulau kami. Jumlahnya kali ini jauh lebih banyak dari yang pertama. Diperkirakan jika kami melawan dan terjadi peperangan lagi, kerajaan kami tidak akan bertahan lama menghadapi serangan mereka. Kami akan mengalami kekalahan dan kerajaan kami akan mengalami kehancuran. Pada saat mereka sudah mendekati pantai, dua leluhur datang dengan tiba-tiba dan muncul di hadapan saya dan berkata, "Mari kita selimuti tempat ini." Setelah itu terlihat kerajaan digunakan. Para penyerang tersebut berperang melawan teman-temannya sendiri. Mereka saling bunuh satu sama lainnya. Kerajaan kami mengalami kehancuran akibat peperangan di antara mereka. Tetapi mereka tidak dapat melihat kami di sini. Akhirnya, saya mendapat penjelasan dari leluhur. Katanya itu adalah ilmu warisan turun-temurun dari bangsa kita. Dan sekarang kami akan membagi tempat ini menjadi dua bagian. Seketika itu juga kerajaan terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian dibawa oleh leluhur saya ke tempat lain. Tanpa terasa, kami sudah sampai lagi di depan pintu gerbang tempat tadi masuk dijemput oleh dua manusia gaib dan sebelumnya keluar dari pintu gerbang tersebut. Datu berkata, "Jika kamu ingin datang melihat tempat atau bagian kerajaan yang dibawa oleh leluhurnya, datanglah kemari. Saya akan mengantar dan menemanimu." Lalu Datu mengetupkan kedua telapak tangannya kepada saya, dan saya pun membalas demikian. Lalu keluar melalui pintu gerbang tersebut. Demikianlah cerita perjalanan ke kota gaib Saranjana. Penasaran dengan cerita perpecahan kerajaan Saranjana? Simak di channel kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar yang haus ingin mendengar tentang hal misteri dan bisa menghibur semua pendengar. Salam sehat selalu.